My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Di satu sisi si Dani juga masih agak ada dendam sedikit ya. Betul. Walaupun dia menang ya. Tapi di satu sisi Johnny-nya juga agak ya masih meratapi agak meratapi kekalahan. Sebenarnya gini, kalau si Johnny ini menurut gue sih ini tokoh orang ingin bertobat, tapi kayak pertobatannya susah banget. Dalam arti kesannya itu kok nggak mulus, ngerti gak? Dia niatnya bertobat nih, niatnya baik, tapi kok kesannya ini dosa-dosa masa lalunya ini atau enggak, dia ini nggak bisa dibiarkan bertobat, tanda kutip, ngerti ya? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya menjadi tamu nih di podcast sobat saya nih, yakni Watching Movie Channel. Apa aja yang akan kami bahas? Nah, silakan dengarkan ya. apalagi Mas filmnya Mas yang rekomendasi Mas 2021 Mas? Ini film kedua nih, film yang Apa bisa enak dinonton di saat-saat apapun juga nih kalau menurut gue, lagi pusing pun ini. Dan ini serial sudah ada 3 season. Tapi jangan takut nih, 3 season, 1 season isinya 10. Wah banyak nih, waduh gimana nih nontonnya? Tenang dulu, 1 episode kurang lebih 30 menit aja. Nah, jadi kan kurang lebih kan 1 season itu 5 jam lah. Nah, ini serial sudah ada dari 2018, cuman nggak kedengeran nih, jarang kedengeran. Kenapa? Karena ini merupakan serial original daripada YouTube nih sebelumnya nih, yang pada akhirnya YouTube, pas 2000 yang season ketiga ini nih, baru kemarin nih Januari awal nih keluar nih. Ini diambil oleh Netflix. Judulnya Cobra Kai. Nah, Cobra Kai Cobra Kai ini pasti Mas nih ya seangkat lah sama saya nih, pasti nggak asing lagi dengan The Karate Kid. Masih ingat nggak The Karate Kid? Ralph Macchio. Nah, Cobra Kai ini merupakan tanda kutip itu kelanjutan daripada The Karate Kid 1, 2, 3 nih, dan keempat mungkin ya. Nah, ini soalnya kenapa? Ini merupakan tokoh sentral ini musuhnya si Ralph Macchio nih. Kalau Ralph Macchio kan di sana kan Daniel tuh ya, yang kita tahu ya. Nah, ini justru fokusnya itu ke Johnny Lawrence-nya yang waktu di Karate Kid 1 itu yang lawan terakhir. Musuh bulenya ya? Betul. Musuh bulenya itu ya? Yes. Gue jujur gue pernah tuh Mas, tahun 2018 mungkin ya, gue pernah nonton episode pertama doang, pertama di YouTube. Di YouTube ada tuh, di YouTube ini nih. Betul. Di YouTube yang kita setel tuh gambarnya tajam banget. Terus gue inget banget filmnya, gue dari 3 tahun tapi gue inget atau episode satunya kalau satu ada seorang yang rambutnya bule itu udah kayak orang lagi frustasi, kayak lagi kesel banget naik mobil terus kemana. Itu bener ya? Betul. Habis itu gue ngelanjutin lagi tuh, jujur tuh. Sama tuh, waktu itu gue juga 2018 sempat nonton, tapi kan karena waktu itu kayak YouTube agak susah tuh dicari-cari itu segala macam lah. Nah, dan sekarang ini nonton film ini nih, jujurnya ini gue nonton karena kemarin itu gue udah sempat ngomong sama Mas Watching itu karena gue nonton Tarung Sarung. Nah, Tarung Sarung itu kan The Karate Kid-nya versi Indonesia tuh. Habis nonton itu gue jadi kangen, ngerti gak? Kangen antara pikir mau nonton yang kutipan Mas Bebe, gue inget banget tuh Mas, di Tarung Sarung. Ini film Karate Kid kok, tapi
bukan karate kata Mas ya, yang Jackie Chan ya. Kalau yang Jackie Chan iya, kalau Jackie Chan jadi Kung Fu Kid. Kung Fu ya. Kung Fu. Nah, ini soalnya di film Tarung Sarung itu kan tokoh utamanya itu kan seneng yang perempuan itu seneng sama Karate Kid tuh, sempat ngomong dan istilahnya emang jenis itu benar-benar Karate Kid dengan budaya Indonesia lah kita bilang. Akhirnya gue kangen tuh antara pilihan antara mau nonton The Karate Kid atau mau nonton Cobra Kai ini. Akhirnya ya lebih baik saya season nonton 1 season 1 langsung nonton. Season 1. Anjay, itu season 1 gue nonton Cobra Kai 1 hari habis itu penasaran season 2 habis itu besokannya season 3 hari gue habisin. Nah, bagus sih Mas, gue penasaran di ratingnya tinggi banget ya, 97 ya. Bagus. Yang waktu itu kan gue sempat ngomong nih, orang-orang pada bilang ini mungkin gue jujur waktu episode 1 gue tonton itu, gue agak-agak mikirnya nih film terlalu pace-nya terlalu lambat, lihat orang sendirian lagi frustasi naik mobil, terus dia kayak kayak terbayang-bayang yang lalu gitu, kayak kurang openingnya, kayak kurang mengena kalau gue dulu nggak tahu, mungkin udah gerak gue. Menurut Mas gimana Mas? Enggak sih, ternyata itu kan awal-awal itu kan perkenalan tuh, kita perkenalan itu cuman berapa menit ke depan doang tuh yang akhirnya itu dia dipecat istilahnya segala macam. Nah, mulai dari situ pace-nya cepet tuh, dan itu benar-benar itu berarti nggak kasih nafas sih. Musuhnya si Ralph Macchio itu ya. Nah, di sini nih menariknya ceritanya nih ya. Mas ya. Di sini menariknya nih ya. Kalau di The Karate Kid kan kita kan bilang Cobra Kai jahat nih, si Johnny nih. Nah, di sini si bule itu si Daniel si bule itu kan si Johnny. Baik itu Daniel maupun Johnny ini nggak ada hitam, nggak ada putih, ngerti gak? Dua-duanya itu emang bener-bener bisa bilang ada sisi hitamnya, ada sisi putihnya. Bukan kalau kita nonton Karate Kid si Johnny berarti yang tokoh antagonis ya Mas ya kayaknya. Betul. Ya? Ibaratnya. Betul. Nah, cuman kan kalau Karate Kid tuh kalau lu nontonin lagi sebenarnya si Johnny juga nggak salah-salah juga sih. Nah, di sini nih dikasih tahu nih sebenarnya itu menurut sisi pandang dia, kejadian di Karate Kid apa sih yang terjadi, ngerti gak? Oke, jadi dia kayak semacam kayak meratapi balas dendam atau dia penyesalan atau gimana Mas? Nah, awalnya ini kan dia kan keterpurukan tuh. Sejak kekalahan itu pokoknya hidupnya kacau lah segala macamnya, hidup percintaannya segala macam tuh ya. Nah, ibaratnya 20 tahun kemudian gitu ya, bener gak? Oh, mungkin 30 tahun kali ya. Oh, ini 30 tahun kemudian. Oke. Terus kurang lebih ya. Nah, terpukul ini ceritanya. Terpukul segala macam, ekonomi juga parah segala macam. Nah, tapi satu malam itu dia itu di minimarket, dia lagi mabok-mabok kan, habis beli bir gitu. Atau itu dia ngelihat satu orang itu si Miguel itu dibully, ngerti gak? Dibully, habis itu dibully awalnya itu dia nggak mau, mau tutup mata lah, bodoh lah. Cuma ternyata itu pembulinya itu nggak sengaja itu, pokoknya tindakan mengebuli itu nggak sengaja itu kena mobilnya. Nah, dari situ tuh baru dia bertindak tuh. Nah, di sini nih muncul nih istilahnya relasi antara si orang yang ditolong itu si Miguel dengan si Johnny. Yang akhirnya itu menumbuhkan satu hubungan guru murid ataupun anak ayah angkat istilahnya gitu ya. Nah, di sini akhirnya si Johnny ini mempunyai visi baru, atau dibilang ini semangat baru. Oh ya, yang lucunya, benar-benar lucunya ini, dia ini punya semangat baru untuk mengajarkan si Miguel ini. Awalnya itu untuk supaya dia stand up segala macam. Tapi lama-kelamaan nggak taunya di sekolahnya Miguel itu ada beberapa karakter yang dibully nih. Misalkan ada seorang perempuan yang kelebihan berat badan, si Aisyah, itu dibully. Karena apa? Karena berat badannya. Terus ada juga orang yang cacat, ada cacat di mulutnya. Nah, itu dibully tuh. Terus yang ada juga orang yang nerd. Nah, itu pokoknya semuanya ada beberapa orang yang dibully, akhirnya itu diajak untuk berguru. Ngerti gak? Oke. Nah, bagusnya nih, kalau menurut gue bagusnya,
di season ini nih atau di Cobra Kai ini kita lihat nih, coba bayangin tuh si Johnny, karakter Johnny yang kita kenal di Karate Kid itu sebagai tanda kutip sebenarnya itu pembuli, ternyata itu di sini kita dijelaskan nih sebenarnya ini alasan dia itu bukan ngebully tapi ada alasan-alasan tertentu nih seperti itu. Dan sekarang kok dia malah ngajarin misalnya orang-orang dibully untuk stand up. Dan ternyata itu nanti ada sedikit flashback dari karakter si Johnny-nya waktu kecil kenapa, atau nanti ada muncul karakter-karakter yang dulu ada di Karate juga. Danielnya ada. Itu ada terus atau apa? Ada terus. Tapi tokoh sentral si Johnny malah. Tokoh sentralnya Johnny. Oh, si Miguel jadi tokoh sentral kan nanti? Tokoh sentral tapi kan ketutup sama si Johnny. Tetap Johnny ini kemampuannya juga masih ada berarti ya, kemampuannya masih cukup kuat ya. Masih, dan untuk actingnya untuk aksi laganya sih Johnny aktornya masih oke sih. Masih oke ya. William Zabka posturnya masih oke. Posturnya juga masih oke. Nggak gebok atau apa enggak ya. Dan ini keren nih yang gue suka ini kenapa gue sih nggak heran kenapa ratingnya bagus ya. Karena season 1, season 2, season 3 itu ada perkembangan dan istilahnya dia menggali sesuatu yang baru. For example, ini agak spoiler nggak apa-apa? Jangan. Sebaiknya jangan. Oke. Season 1 itu perkenalan dari tokoh-tokoh loser untuk jadi berdiri stand up gitu ya. Tokoh-tokoh yang dibully untuk stand up karena dia belajar bela diri. Oke, berani. Jadi berani nih membela diri. Tokoh kedua ini season kedua ini dampak yang terjadi setelah mereka belajar bela diri nih. Ketiga, dampak lebih panjang. Nah, season 3 nanti ada akibat lebih jauhnya lagi dan muncul permasalahan baru. Ini keren sih. Oke. The Karate Kid lebih genrenya apa Mas jadi Mas? The Karate Kid masih ingat ya Mas? Sebelumnya deh. Ingat. Ya? Itu film termasuk film apa ya? Wajib dulu kali ya, wajib yang kita tonton semasa umur 20 tahun ke bawah ya kayaknya. Emang sih jujur mungkin beberapa tahun ini kita nggak pernah nonton. Gue sih nggak pernah nonton lagi Karate, nggak gue ulang lagi. Tapi di memori tuh film itu pasti selalu ada. Yang paling lu inget apa dari The Karate Kid coba deh sebelum kita lanjut yang tadi itu? Yang gue inget ya, ini sih udah lama banget ya Mas ya. Yang dulu tuh si Dani sama si rambut bule itu kan itu season itu kayak di Karate Kid 1 ya. Betul. Karate Kid 2 bukan lagi, orangnya beda lagi kan ya? Bukan, yang Karate Kid itu dia ke Jepang. Kayak cenderung buat si Dan itu kan awalnya kan kayak dilecehkan gitu kan, kayak bloodspot gitu Mas, kayak diinjek-injek gitu ya, kayak kesan tuh kayak nggak dianggap gitu ya awalnya kali ya. Terus dia berguru ke guru yang itu tuh yang si Miyagi. Siapa namanya tuh? Miyagi. Akhirnya tuh dia ikut kejuaraan, terus ujung-ujungnya dia bisa ngalahin kan dengan sangat fenomenal ya komut gue. Bener gak sih? Bener ya? Ingat gak cara belajarnya si Daniel? Itu kalau gue sih selalu ingat. Miyagi. Ingat gak? Si Daniel ya? Yang dia selalu meremehkan bukan ya? Jadi dia kayak kesannya tuh yang suruh ngecat, ngerti gak? Ingat gak waktu itu? Itu sih. Gue lupa sih, jujur lupa. Okay. Nah itu sesuatu yang gue selalu inget tuh, bahkan sebelum gue rewatch itu gue inget tuh yang latihannya itu dengan ngecat, terus dengan moles mobil. Nah ini ternyata kita diajak memorable dengan adegan itu juga tuh, karena Daniel ini mengajarin murid-muridnya. Danielnya di sini juga akhirnya buka perguruan nih, jadi buka perguruan Miyagi Dojo nih. Nah, sedangkan si Johnny buka perguruan Cobra Kai. Nah, si Daniel di sini tanda kutip jatuh ke sisi gelapnya adalah dia berusaha untuk menjatuhkan Cobra Kai dengan cara apapun nih, gitu ya. Tetap sisi buruknya masih ada di sini. Nah, ini bagusnya ini persaingan ya. Bagusnya ini persaingan dan mungkin trauma, terus menganggap orang jelek. Nah, ini bagusnya ini tadi gue bilang ini nggak ada hitam, nggak ada putih nih. Gitu ya, dua tokoh ini. Jadi di satu sisi si Dani juga masih agak ada dendam sedikit ya. Betul. Walaupun dia menang ya. Tapi di satu sisi Johnny-nya
Johnny-nya juga agak ya masih meratapi agak kekalahan gitu. meratapi kekalahan. Sebenarnya gini, kalau si Johnny ini menurut gue sih ini tokoh orang ingin bertobat, tapi kayaknya pertobatannya susah banget. Dalam arti kesannya itu kok nggak mulus, ngerti gak? Dia niatnya bertobat nih, niatnya baik, tapi kok kesannya ini dosa-dosa masa lalunya ini atau enggak, dia ini nggak bisa dibiarkan bertobat, tanda kutip, ngerti ya? Kalau itu kalau kesan dari gue nih. Nah, berarti sutradaranya hebat juga Mas ya. Berarti dia bisa tuh kepikiran ngulik malah tuh tokoh si Johnny-nya secara lebih mendalam ya. Bagus ya, hebat ya. Dan bagusnya itu kalau di Karate Kid di Cobra Kai itu yang season pertama itu nyambungi tanda kutip nyambungi ke The Karate Kid pertama. Nah, season 3 itu nyambung ke The Karate Kid 2. Ngerti ya? Okay. Nah, nanti nih kayak season 4 nih The Karate Kid 3 nih. Soalnya kemungkinan nyambungi ke situ tuh. Ini sih benar-benar keren nih. Kalau ditanya genre. Cobra Kai jadi nama perguruan si Johnny ya. Nama perguruan si Johnny Cobra Kai. Betul. Ya? Nama perguruan waktu genrenya apa sih Mas? Genrenya lebih ke remaja atau action atau thriller? Lebih ke martial art ya. Tapi lebih arah-arahnya ke apa ceritanya? Premis ceritanya? Permasalahan itu dia remaja juga, kita gini ngebahas tentang permasalahan remaja juga iya, tapi permasalahan tentang parubaya juga iya, gitu ya. Jadi permasalahan antara kayak semacam film karate ini kali ya si Jackie Chan itu ya, arah-arahnya Mas ya. Ya kurang lebih seperti itu sih kan. Kalau kita bilang kan kalau kayak yang Jackie Chan kan dia kan punya masalah yang Jackie Chan sendiri harus berdamai dengan dirinya sendiri kan, yang soal apa mobilnya dibetulin terus dihancurin lagi ya kan. Karena ada masa lalunya kan. Di sini ini jadi emang terbagi tanda kutip permasalahan dari yang Johnny dengan Daniel dengan urusan tanda kutip tetek bengeknya karena udah dewasa ya, dan persaingan mereka, terus sama tentang remaja, kehidupan remaja, gimana pembulian. Tapi keceriaan di film ini juga ada Mas ya? Ada keceriaan nggak di film ini Mas? Ada lucu juga sih, ada lucu-lucunya juga, ada serunya juga. Ada keceriaan juga ya? Dan aksinya juga cukup gila sih beneran sih. Kalau martial artnya bagus ya? Martial artnya bagus berarti ya? Cukup keren sih. Menurut gue sih cukup keren sih. CGI-nya ada gak Mas film ini? CGI yang pasti sih ada. Atau sih. Memang mereka ada sih. Ada ya. Kalau gue lihat dari behind the scene-nya ada, cuman nggak terlalu ketara. Bener-bener nggak terlalu. Kalau bagi gue sih nggak terlalu ketara ya. Sinematografi sih kayak bagus ya Mas. Kayak gue lihat ya. Bagus tuh waktu itu. Itu CGI-nya jangan mikirin yang badannya keluar api, bukan ya. Pokoknya CGI itu kan kayak maksudnya pakai tali lah, pakai apalah itu kan kita ngomong kan masih wajar ya. CGI-nya jadi maksudnya tuh nggak kelihatan CGI ya. Kayak pakai layar hijau itu cukup bagus sih kalau menurut gue sih. Dan si Dani sama si Johnny-nya masih ada ya tampak ininya apa tuh kemampuan bela diri yang masih ada ya sampai saat ini ya. Masih ada. Kalau si Daniel nih ya, yang salah satu kekurangannya itu si Ralph Macchio itu dari dulu emang kalau bukan ya gemukan, tapi emang dia agak kaku ya, sepertinya emang tidak spesialis bela diri sih kayaknya dia sih. Agak kaku sih kalau menurut gua. Kalau dulu mungkin ibaratnya di film Karate Kid kayak dia jiwa lebih ke kepolosan dianya ya kayak Mas ya. Seperti mungkin itu kepolosan dan ini sumbu pendek. Dia kan orangnya kan kalau nonton lagi tuh dia emang sumbu pendek dan nanti gampang marah, dan di sini kelihatan juga. Bagusnya gitu tuh di sini juga kelihatan nih. Iya. Sebenarnya perlu gak Mas kalau kita mau nonton Cobra Kai ini harus rewatch lagi, itu perlu gak Mas? Nah ini salah satu yang cukup menarik nih. Karena kemarin kan gue kan baru ngomong-ngomong sama rekan juga tuh dari WV Corner tuh. Ternyata itu lawan bicara gue itu nggak pernah nonton The Karate Kid sama sekali nih, ngerti ya? Tapi bagi dia itu nggak apa-apa. Karena bagusnya itu di sini klip-klipnya itu dimasukin tuh, ngerti ya? Ada klip-klip dari film-film sebelumnya itu dimasukin buat itu ngebantu ya. Untuk flashback, dan ternyata itu kan gue tanya.
dengan gitu cukup gak? Dibilang cukup, benar-benar cukup. Nah seperti itu. Oke. Nilai berapa Mas? 8. Jadi ini rekomendasi ya, boleh ditonton ya. Rekomendasi. Wah, seru nih kalau lagi, apalagi kalau lagi banyak banget, seru nih nonton nih, dilanjutin terus nih. Betul, apalagi kalau misalnya jujur aja kan usia kita kan sama nih kita ya, lu sama gue ya kan ya, saya kalau misalkan pengen sambil nostalgia tanda kutip aura, kita ngomong aura ya, bukan apa aura 80-an, ini cocok banget lah. Oke. Kalau tiap episodenya selalu ganti gak Mas ini? Selalu ganti apa? Atau tipe bersambung terus? Maksudnya nyambung. Tiap episode season 1, episode 1, 2, 3 itu nyambung ya? Bukan satu masalah atau masalah, bukan ya? Satu masalah tapi nyambung. Nyambung ya berarti ya? Nyambung. Kalau kayak film apa tuh? Lucifer kan dia lebih ke satu episode tuh beda-beda tuh. Dia ini penjahatnya atau siapa. Kalau ini jadi nyambung ya Mas ya? Nyambung tapi masih enak. Soalnya tau gak Cobra Kai? Soalnya tau gak Mas, Cobra Kai itu kalau gua ya sebagai orang awam ya, ngelihat di posternya atau dimanapun tuh ya, di posternya atau tampilan posternya gue tuh nggak dikasih clue Mas itu pemerannya siapa, Cobra Kai itu apa, atau gak Mas, kalau gue sebagai orang awam ya Mas ya, kalau belum baca apapun tentang Cobra Kai gitu. Lu lihat posternya mana nih? Tadi gue selalu lihat posternya, kalau yang asal inget ya, walaupun gue nggak terlalu dalamin, tapi yang gue tuh kayak orang cuma lagi simbol, kayak lagi berantem gitu tuh, kayak yang bela diri gitu, sama ular ya, ular atau binatang apa gitu. Jadi gue nggak ada tuh kepikiran nih bintang utama siapa gitu-gitunya, ngerti gak sih Mas? Kan biasa kan ada tokoh sentral ya, jadi nggak kelihatan tokoh sentral ya. Tapi ini sih bener-bener apa? Tapi nggak apa-apa, itu bikin penasaran malah. Itu malah poinnya di situ menurut gue. Dan ini hebatnya ini di beranda Netflix nih, waktu itu sempat banyak tuh ya Cobra Kai yang ketiga nih, season 3 nih. Iya. Ini sih wajib nonton sih kalau. Tapi kayak Plus 62 nggak terlalu ini ya kayaknya ya, karena mungkin gara-gara di Netflixnya muncul di season 3 kali ya Mas ya, kalau gue perhatiin ya. Nggak terlalu gema gaungnya kayaknya ya. Nah itu dia kenapa, karena orang kalau dia ngomong season 3 aduh mati deh gua. Season 3 satu episode 10 satu season 10, jangan takut, yang tadi awal gue bilang nggak usah takut, 10 episode tapi 30 menit ketiga 30 menit itu 5 jam, dan itu bener-bener nggak berasa, bener-bener orang waktu gue nonton itu bener-bener terus tuh. Orang pikirnya itu Mas ya, wah nonton dari season 1 lagi gitu kali ya. Itu dia segala series tuh sayang ya, kalau bagus sih. Kalau kita sempat kelewat, itu pasti kita lihat, misalnya kita lihat nampak Stranger Things atau apa, udah season berapa nih, misalnya apa, udah season berapa, mikir lagi untuk ngulang lagi ke awal itu. Iya. Seperti itu sih, tapi pesannya PR ya, bagi mereka tuh PR banget, kalau kita belum mencoba kita nggak tahu ya sudah sesuatu ya. Apalagi nih lagi series juga kan lagi agak melambat juga nih, atau keluarnya tiap minggu nih, seminggu sekali iya. Jadi ini sehari bisa kelar satu season lah, 5 jam kan satu season nih kurang lebih. Iya betul. Ini wajib nonton. 8 ya Mas ya, 8-10 ya, waduh makin penasaran nih Mas. Wah bagus emang nih, nggak salah Mas, story Mas sama cerita secara dialog langsung emang bikin penasaran nih cara bicara Mas Bebe. Nah, gimana pembahasan kami? Menarik bukan? Ayo, tunggu apa lagi? Silahkan tonton, karena masih hangat nih. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema yang berbeda. See you!